Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat kesempatan, nikmat umur, dan nikmat semuanya, sehingga kita diharapkan menjadi manusia-manusia yang bersyukur, tidak menjadi manusia-manusia yang kufur, karena kalau kita kufur, azab Allah sungguh sangatlah pedih. Salat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sudah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Di bulan puasa tahun ini, umat Islam banyak sekali diuji dengan ujian yang Allah siapkan untuk menguji keimanan kita. Sejauh apa kita bisa bersabar atas ujian yang Allah siapkan untuk kita. Seperti pandemi COVID-19 saat ini yang begitu banyak menguras pikiran kita, tenaga kita. Semua aktivitas kita sebagian besar tidak bisa kita lakukan di luar rumah. Pun seperti yang dirasakan kita, saudara-saudara kita merasakan hal yang sama di bumi Syam, kemudian di negara-negara yang minoritas muslim, dan juga di sekitar kita masih banyak saudara-saudara muslim kita yang amat sangat membutuhkan bantuan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bisa meningkatkan amalan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita setelah bulan puasa ini? Apakah kita bisa menjamin kita bisa istiqomah menjalankan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan? Ada banyak sekali saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang lalai, yang merasakan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa. Mungkin kita juga merasakannya. Maka dari itu, dari awal Ramadan kita dituntut untuk melakukan suatu pencapaian, menuliskan suatu pencapaian dan targetan, sehingga kita tidak terlena dalam menjalani ibadah saat ini. Dan ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan sebenarnya ini adalah amalan-amalan yang biasa kita lakukan saat hari-hari biasa. Dan ini sebagai pengingat saja, karena memang banyak sekali orang-orang, mungkin juga termasuk saya, yang memang merasakan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa, tapi dengan amalan-amalan yang sudah kita targetkan dan pastinya sudah dituliskan, insya Allah Ramadan kita akan menjadi lebih berisi. Dan yang kita harapkan adalah setelah kita keluar dari Ramadan ini, kita menjadi insan-insan yang kembali suci, yang sudah mendapatkan bekal sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan yang suci ini, insya Allah. Yang pertama tentu saja adalah puasa. Puasa atau disebut sebagai siam, itu sudah disebutkan dalam Quran bahwa itu adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Jawabannya tentu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Karena puasa itu adalah ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang intim. Intim di sini dimaksudkan adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melalui perantara malaikat pencatat amal kebaikan. Jadi puasa langsung dinilai oleh Allah. Apakah kita benar-benar menjalankan puasa ini dengan penuh keikhlasan, penuh dengan usaha pemantapan diri, atau kita sebatas puasa, ya puasa, hanya menjalankan kewajiban saja? Kemudian yang kedua adalah ibadah yang utama setelah puasa tentu saja adalah membaca Al-Quran.
Di bulan Ramadan ini sudah dikisahkan dalam sejarah turunnya Al-Quran ada di bulan Ramadan dan diturunkan secara bertahap. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi kita dituntut untuk bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid atau ilmu Al-Quran yang memang menuntun kita untuk memaknai apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi kita dituntut untuk memahami isinya dengan cara membaca terjemahannya atau dengan mempelajari tafsir Al-Quran yang sudah ditafsirkan oleh para ulama terdahulu kita. Kemudian amal yang selanjutnya adalah kita harus banyak-banyak berzikir dan berdoa. Karena di bulan Ramadan ini, sepanjang waktu Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Dan ada beberapa waktu yang utama untuk kita berdoa. Yang pertama adalah saat kita sahur. Saat kita sahur, banyak orang yang terlena dengan gaya seperti ini. Bangun, sahur, tidur, bangun untuk sholat subuh. Padahal setelah sahur menunggu waktu subuh itu sangat dianjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, karena waktu itu Allah insya Allah mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, waktu kita sebelum berbuka puasa. Waktu ini adalah banyak sekali ujiannya. Banyak dari kita yang menyepelekan waktu ini dengan cara jalan-jalan, nonton TV, lebih banyak main smartphone daripada bertadarus, bertilawah, atau berdoa. Banyak sekali di antara kita yang terlena di waktu-waktu ini. Tentu saja kita pasti sangat merugi. Dan waktu-waktu ini tidak akan terulang kembali. Kalaupun umur kita masih panjang, insya Allah kita bisa menemuinya. Tapi kalau umur kita hanya sampai di bulan ini, sungguh amat sangat merugi. Selanjutnya adalah waktu di sepertiga malam. Ini adalah waktu yang bulan sebelum Ramadan pun kita sudah banyak diuji. Kita sudah banyak merasakan bagaimana beratnya bangun di sepertiga malam. Dan selanjutnya amalan yang banyak juga keutamaannya adalah bersedekah, infak, sodako, dan zakat. Zakat fitrah itu wajib. Setiap muslim wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat fitrah. Dan yang nilainya sunnah itu adalah infak, sodako. Tapi di bulan Ramadan ini nilainya, pahalanya menjadi pahala yang wajib kita di bulan-bulan biasanya. Jadi amat sangat merugi kalau kita melewatkan kesempatan yang bagus ini dengan kita tidak melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak sekali Allah bukakan ladang-ladang amal untuk kita, sehingga memberikan kesempatan kita untuk meraih berkah Ramadan, sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar menang di akhir nanti. Amalan selanjutnya yaitu adalah, ini juga salah satu amalan yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu iktikaf atau bermalam di malam-malam Ramadan. Kemudian amalan yang sangat amat ditunggu yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar ada banyak sekali kebaikan. Allah akan mengampuni dosa kita selama 1000 bulan jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam ini sudah Rasulullah terangkan bahwa malam-malam ganjil itu biasanya bisa kita temukan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu pasti apakah benar
kita bisa mendapatkannya tanpa usaha. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan bersama. Amalan yang selanjutnya adalah menuntut ilmu dan menyampaikannya. Sebelum Ramadan, sebenarnya sebelum pandemi ini bermulai, kita biasa melakukan yang namanya tarhib Ramadan, di mana tarhib itu diisi dengan kajian-kajian yang memuat tentang fikih-fikih Ramadan. Bagaimana kita menyiapkannya, kemudian bagaimana kita berniat, kemudian amalan-amalan keseharian yang harus kita amalkan. Dan itu banyak sekali kita lakukan sebelum Ramadan. Tapi di tengah pandemi saat ini, di saat kerumunan itu dibatasi, maka kita yang harus mencari sendiri. Banyak kajian-kajian online, insya Allah, yang sudah ada di YouTube, kemudian yang sudah ada di Instagram, memuat banyak sekali ilmu-ilmu tentang Ramadan kali ini. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu menyeimbangkan antara ibadah dan keluarga. Jangan sampai kita zalim terhadap salah satunya. Sebagai contoh, kita terlalu khusyuk beribadah, mengejar akhirat, tapi dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar kita lalai. Ada juga yang kita terlalu banyak di luar, kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar, tapi kita lupa dengan ibadah-ibadah yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita ini bernilai. Makanya semua itu harus seimbang. Tidak bisa kita melakukan semuanya timpang sebelah, karena jika timpang sebelah, kitalah yang akan merugi. Jadi semuanya harus dilakukan dengan seimbang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Dan semoga Ramadan ini kita bisa benar-benar menjalankan apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita susun. Jika kita lupa, maka kita harus mengingat kembali, maka kita harus membuka kembali catatan-catatan kita, karena jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dan kita keluar di bulan Ramadan ini masih penuh dengan penyesalan. Yang kita harapkan, kita keluar dari Ramadan ini, kita keluar sebagai pemenang sejati yang di bulan-bulan selanjutnya kita masih tetap menjadi pemenang, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.